Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk belajar setiap harinya, bertemu tatap muka virtual seperti ini, ya. Dan Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu jaga diri kalian, selalu jaga sistem imun tubuh kalian, rajin berolahraga, dan juga ingat pakai masker dan cuci tangan setelah beraktivitas. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Hari ini kita akan belajar tentang matsilah. Ya, apa itu matsilah? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang matobi'i, syarat-syaratnya apa aja bila disebut matobi'i. Sekarang halaman 19 Bapak akan menjelaskan tentang matsilah, ya. Video detailnya nanti akan Bapak sampaikan di cuplikan video. Ada video untuk pembelajaran tentang matsilah. Jadi matsilah itu terbagi menjadi dua matsilah. Setiap bacaan hi dan hu yang dibaca panjang itu namanya matsilah. Tapi ada syaratnya kenapa itu bisa disebut oleh matsilah. Ada dua penjelasan. Yang pertama adalah matsilah itu ada terbagi menjadi matsilah qosiroh, dan yang kedua adalah matsilah tawilah. Seperti apa yang disebut matsilah qosiroh dan matsilah tawilah? Silakan disimak video pembelajarannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai salah satu cabang dari mad far'i, yaitu tentang mad silah. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya mau jelasin dulu nih. Mad silah. Mad silah itu apa sih? Jadi secara bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Berhubungan dengan apa pembahasan kita kali ini? Berhubungan dengan hak domir. Nah, sekarang sebelum lebih jauh lagi, saya mau kenalin dulu nih, hak domir itu apa? Jadi hak domir itu adalah hak di akhir kalimat yang biasanya menyerupai angka 5 Arab. Kemudian hadomir ini adalah artinya kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi hadomir ini menunjukkan dia laki-laki. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih hak domir itu apa. Apakah yang akan terjadi atau bagaimanakah hukumnya ketika hadomir ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah? Jadi ketika hadomir bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka akan terjadi dua hukum bacaan. Yang pertama adalah mad silah qasirah dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Nah, biar nggak pusing, kita akan kupas, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama mad silah qasirah. Mad secara bahasa tadi artinya panjang. Silah artinya hubungan, qasirah itu berasal dari kata qasar artinya pendek. Nah, di sini pengertian secara istilah mad silah qasirah itu artinya adalah bacaan panjang pada hak domir ketika hak domir itu bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang harokatnya hidup. Jadi jelas ya di sini bahwa mad silah qasirah itu terjadi ketika kita punya hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Jadi huruf sebelum dan huruf setelahnya harokatnya hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah. Ya. Jadi hak domir bertemu dengan huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah dan bukan hamzah. Tadi syaratnya kan harokatnya harus hidup, baik harokat huruf sebelum hadomir ataupun setelah. Nah, artinya hidup di sini apa? Artinya hidup di sini harokatnya bukan sukun, ya, bukan sukun atau tidak mati. Jadi dia boleh fathah, kasroh ataupun dommah.
sekarang gimana cara baca dari madzilah qasirah ini? Madzilah qasirah seperti tadi namanya ya, qasir, qasar, qasirah, qasar. Artinya pendek. Jadi dibacanya pendek aja. Pendek dalam artian di sini bukan pendek 1 harokat ya, tapi pendek 2 harokat. Jadi dibacanya ketika kita menemukan hak domir seperti ini adalah 2 harokat saja. Untuk lebih jelas, yuk kita langsung ke contoh. Misal di sini ada kata seperti ini, maka ini akan kita baca seperti berikut. Ma lahu wa ma kasab. Ma lahu wa ma kasab. Jadi di sini hak domirnya kelihatan ya, kita baca 2 harokat karena sudah memenuhi madzilah qasirah, yaitu huruf sebelum dan setelahnya itu harokatnya hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah. Contoh bacaan yang salah, ma lahu wa ma kasab. Nah itu mah udah jelas salahnya karena hu-nya tidak dipanjangin ya 1 harokat. Harusnya kalau madzilah qasirah itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian kita ambil contoh satu lagi biar lebih jelas. Kalau ada kata seperti ini, maka ini akan kita baca dengan min dunihi multahada. Min dunihi multahada. Nah, di sini jelas ya, ada hak domir. Hak domirnya itu kita baca 2 ketukan karena diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf hidupnya apa? Sebelumnya ada nun, barisnya kasroh. Itu kan hidup ya. Kecuali kalau dia harokatnya sukun, nah itu baru mati. Nah, kemudian harokat setelah hak domirnya itu domah, yaitu di mim ya. Mimnya harokatnya domah. Jadi sebelum dan sesudah harokatnya sama-sama hidup. Kemudian hak domirnya ini kita baca 2 harokat. Jadi ini sudah memenuhi syarat dari madzilah qasirah. Haknya kita baca 2 ya. Tadi kan bacaan yang betul. Sekarang gimana bacaan yang salah? Kebalikannya. Min dunihi multahada. Hi-nya cuma dibaca 1 harokat. Harusnya 2 harokat. Jadi yang barusan itu masih salah. Nah, jadi untuk hak domir di madzilah qasirah ini, dia harokatnya bisa domah atau juga bisa kasroh ya. Ya, seperti itu. Di sini ada catatan untuk madzilah qasirah ini. Jadi kan tadi madzilah qasirah itu syaratnya harokat sebelum dan setelah hak domirnya itu harus hidup. Harus hidup, tidak boleh sukun. Nah, bagaimana ketika sukun harokat sebelumnya? Misal nih, ada kata anhu. Anhu, apakah hu-nya dibaca panjang 2 harokat? Apakah dia termasuk madzilah qasirah? Tidak ternyata, karena anhu itu harokat sebelum hak domirnya itu adalah nun. Nunnya sukun. Jadi itu tidak termasuk madzilah qasirah. Atau ja'aluhu. Ja'aluhu. Nah ini juga kita punya hak domir. Hak domir berbaris domah. Tapi lihat huruf sebelumnya ada wawu. Wawunya harokatnya sukun. Jadi tidak termasuk madzilah qasirah. Tidak memenuhi syarat madzilah qasirah. Ya. Tapi ada pengecualian untuk madzilah qasirah ini. Jadi ada 2 ayat ya. Ada 2 kata dalam Al-Quran yang menjadi pengecualian. Yang pertama ada di surat Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi seperti ini. Fihi muhana. Nah, kalau kita merujuk ke syarat dari madzilah qasirah itu, harokat sebelum dan sesudahnya harus hidup. Sedangkan yang di sini fihi. Fi. Nah, hak domir berbaris kasroh. Sebelumnya lihat iya-nya ya mati. Harusnya kalau melihat syarat ini tidak masuk ke madzilah qasirah. Tapi ternyata ini hak domirnya dibaca 2 harokat. Ini masuk madzilah qasirah. Ini pengecualian ya untuk ayat tersebut. Jadi kalau kita menemukan ayat tersebut hanya baca 2 harokat. Kemudian pengecualian yang kedua ada di surat Az-Zumar ayat 7. Bunyinya seperti ini. Yaruddahu lakum. Yaruddahu lakum.
Lihat, ada ha domir. Kemudian sebelumnya ada dod. Setelahnya ada lam. Dodnya harokatnya fathah, lamnya harokatnya juga fathah. Artinya dua-duanya harokatnya hidup. Ini sudah memenuhi syarat dari majsilah qasirah. Ha domir diapit oleh dua huruf hidup ya. Cuman ternyata untuk az-zumar ayat 7 ini tidak termasuk dari majsilah qasirah, pengecualiannya. Jadi haknya di sini dibaca satu harokat saja, seperti itu. Ya, tadi kita sudah membahas majsilah qasirah. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan majsilah yang kedua, yaitu majsilah tawilah. Secara bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah artinya panjang juga ya. Jadi kalau secara istilah majsilah tawilah ini adalah bacaan panjang pada ha domir ketika ha domir itu bertemu dengan huruf hamzah yang hidup dan harokat sebelumnya juga hidup. Jadi majsilah tawilah ini terjadi ketika kita punya ha domir, kemudian huruf setelahnya adalah hamzah, harokatnya hidup ya, tidak sukun, dan huruf sebelum dari ha domir itu juga harokatnya hidup. Hurufnya apa aja tapi harokatnya harus hidup. Jadi ha domir bertemu dengan hamzah yang berharokat hidup dan harokat sebelum ha domirnya itu juga hidup. Nah, cara bacanya gimana untuk majsilah tawilah ini? Nah, berbeda dengan majsilah qasirah, tadi qasirah mah pendek ya, tawilah karena tawilah panjang. Jadi di sini kita baca lebih panjang dari majsilah qasirah, yaitu boleh 4 atau 5 harokat atau 4 atau 5 ketukan ya. Tapi catatannya di sini harus konsisten. Jadi kalau mau 4, ambil 4 dalam satu kali bacaan ya. Kalau mau 5, 5 gitu. Jangan dicampur-campur 4 atau 5 ya. Gitu. Kita langsung ke contoh. Di sini misal ada contoh seperti ini, maka ini akan kita baca. Ilmihi illa bima syaa. Sekali lagi ya. Ilmihi illa bima syaa. Itu kalau tadi ngambil 4 ya. Coba ngambil 5. Ilmihi illa bima syaa. Sekali lagi ya. Ilmihi illa bima syaa. Nah, kita lihat di kalimat ini. Kita lihat ha domirnya. Ada ha domir. Setelah ha domir bertemu dengan hamzah. Hamzahnya di sini di mana? No, tuh yang berdiri yang i ya. Itu hamzah bertemu dengan hamzah. Hamzahnya harokatnya hidup yaitu kasrah ya. Kemudian huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya mim, harokatnya kasrah juga, artinya dia hidup juga. Ini sudah memenuhi syarat dari majsilah tawilah, artinya haknya kita baca 4 atau 5 harokat, kita baca panjang. Contoh yang salah. Ilmihi illa bima syaa. Kurang panjang, itu cuma dibaca 2 harokat ya. Itu mah majsilah qasirah. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Misal ada kata seperti ini. Malahu akhladah. Sekali lagi ya. Malahu akhladah. Itu kalau 4 harokat. Coba 5 ya. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Ya, kita baca 4 atau 5 harokat ya. Nah, di sini kita lihat mana majsilah tawilahnya. Ha domirnya ada? Ada ha domirnya. Huruf setelahnya apa? Hamzah ya. Nah, ha domir ketemu hamzah, harokatnya hidup, hamzahnya yaitu fathah. Kemudian huruf sebelumnya juga apa? Ma, la, lam. Lamnya harokatnya fathah juga, hidup juga. Jadi ini sudah memenuhi syarat dari majsilah tawilah. Artinya ini kita baca 4 atau 5 harokat ya.
Jadi tadi catatannya jangan bingung-bingung melihat hamzah sama alif. Jadi alif itu adalah alif itu tidak berharokat, kalau hamzah itu berharokat, lihatnya gitu aja ya. Jadi tadi mau kalau yang berdiri i itu artinya hamzah. Kalau di Quran Utsmani itu lebih jelas ya. Jadi hamzahnya ditulisin di bawah alifnya ada kayak kepala ain ya. Kalau di sini di Quran kita tidak ditulisin. Jadi tapi itu yang betul memang hamzah ya. Jadi hak domir ketemu sama hamzah matsilah tawilah ini. Ya, demikianlah pembahasan untuk matsilah qasirah dan matsilah tawilah ini. Tapi biar nggak bingung, jadi kalau misalkan kita lagi baca Al-Quran, di Al-Quran kita, Al-Quran Indonesia, biasanya untuk matsilah qasirah itu gampang aja kita lihatnya. Untuk matsilah qasirah biasanya di hak domirnya, itu tandanya kalau domahnya terbalik ya, itu artinya dibaca 2 harokat. Kalau kasroh, dia kasrohnya berdiri, seperti itu. Kalau untuk matsilah tawilah biasanya di atasnya ada tanda pedang atau tanda alis ya, itu menandakan harus dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Sedangkan kalau di Quran Utsmani itu biasanya tandanya di hak domirnya itu kalau domah itu domahnya biasa nggak terbalik, tapi setelah hak domirnya itu biasanya ada wawu kecil di bawahnya ya. Kalau kasroh biasanya kasrohnya juga nggak terbalik, tapi setelah kasrohnya biasanya ada iya kecil. Kalau untuk matsilah tawilah sama biasanya ada tanda bendera. Ya, demikianlah pembahasan hari ini tentang mansilah, yaitu mansilah qasirah dan mansilah tawilah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Dan apabila ada kesalahan dari saya, sepenuhnya dari saya, dan yang betul hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan informasi lainnya dari channel kita, bisa dibuka link video-video kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tadi penjelasan tentang matsilah qasirah dan matsilah tawilah? Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa itu perbedaan matsilah qasirah dan matsilah tawilah, dan terus bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian cari contoh matsilah qasirah dan contoh matsilah tawilah. Masing-masing 3 contoh dalam Al-Quran. Ya, surat apaan aja boleh, di juz berapa aja boleh. Kayak kemarin, ya, kayak tugas kemarin. Jadi, kalian beri tulisan ayatnya yang lengkap, jangan potongan, cuma potongan ayat sedikit aja, tapi potongan ayatnya itu lengkap satu ayat lengkap, ayat kedua lengkap, ayat ketiga lengkap ya. Contoh matsilah qasirah ada 3, contoh matsilah tawilah ada 3, dan masing-masing ayatnya lengkap seperti itu. Juga kirimkan voice note dari contoh yang kalian tulis ya, kalian baca tuh ayatnya, kirimkan voice note-nya ke Bapak. Jadi tulisnya ada 3 masing-masing. Contoh matsilah qasirah ada 3, contoh matsilah tawilah ada 3. Kirimkan voice note ayatnya ke Bapak. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.